Selamat bergabung kembali. Kita lanjutkan kembali bahasan kita untuk mengenal HI lebih dalam. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi perspektif realisme. Pembahasan kali ini akan kita fokuskan kepada akar realisme dalam ilmu politik, realisme klasik di dalam HI, dan neorealisme berserta variannya, yaitu defensive realisme dan offensive realisme. Ini basics dari realisme. Mungkin Anda sudah mengerti terkait dengan hal ini. Basics ya atau ya asumsi dasarnya adalah kelompok ini atau apa ya scholars di bidang ini yang dikelompokkan sebagai kaum realis melihat bahwa negara itu sama dengan manusia dan manusia pada dasarnya human nature and behavior itu adalah makhluk yang penakut, lalu kemudian selfish, lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak terlalu care dengan kepentingan orang lain. Nggak ada yang namanya kepentingan bersama. Kepentingan saya penting. Kepentingan orang lain itu urusan orang lain. Kalau misalnya kepentingan saya dan kepentingan orang lain tersebut terpenuhi, ya udah itu bonusnya dia. Tapi saya akan memenuhi kepentingan saya sendiri. Nggak perlu kemudian saya memikirkan kepentingan bersama. Lalu kemudian agresif itu perilaku dari manusia. Agak kontradiktif sih karena di satu sisi manusia itu pada dasarnya penakut, selalu apa namanya curiga kepada pihak lain, lalu kemudian memikirkan worst case skenario, tapi dianya agresif. Mungkin karena dia berkaca pada dirinya, saya agresif, orang lain pun juga bisa agresif, dan saya takut orang lain kemudian agresif. Perilaku manusia ini itu tergambarkan dalam perilaku negara, dan negara dianggap sebagai sentral aktor utama dalam sistem internasional. Cuman negara yang kemudian dianggap sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Lalu kemudian ada pertanyaan, kan ada aktor non negara, MNC, NGO dan sebagainya. Itu seperti apa? MNC, NGO dan sebagainya kalau Anda lihat mereka tidak punya otoritas seperti negara. Mereka nggak bisa berperang seperti negara. Mereka nggak boleh menggunakan kekerasan seperti negara. Dan bahkan malah orang-orang realis menganggap bahwa aktor non-negara adalah instrumennya negara. Jadi kalau misalnya ada MNC dari sebuah negara, misalnya Freeport kan MNC-nya Amerika Serikat bekerja di Indonesia, itu adalah tangan atau instrumen dari Amerika Serikat. Itu anggapan atau asumsi dari orang-orang realis. Dan negara ini dianggap sebagai unitary actor. Nggak perlu dilihat di dalam negerinya kemudian seperti apa. Intinya ya tadi kelompok yang kedua, kelompok pertama tadi sudah menjelaskan negara ini kayak bola biliar yang cukup keras, nggak usah Anda buka di dalamnya ada apa, karena nggak ada apa-apa. Negara ya sebagai negara, Amerika Serikat ya sebagai Amerika Serikat, Indonesia ya sebagai Indonesia. Dan negara adalah aktor yang rasional yang akan menjalankan segala hal itu dengan menghitung untung ruginya. Nah, negara yang seperti ini dengan perilaku yang seperti itu hidup dalam konteks anarki sistemnya. Anarki di mana negara dengan negara lain itu punya apa namanya otoritas yang sama. Mereka sama-sama memiliki kedaulatan. Mereka sama-sama memiliki kekuatan ofensif. Mereka sama-sama punya militer misalnya. Dan tidak ada aktor atau yang ngatur di atas negara. Sehingga sifatnya anarki, bukan hierarki, dan kondisi seperti ini dengan kapabilitas yang mereka miliki juga sistemnya sifatnya akan konfliktual. Dan apa yang akan diperjuangkan oleh setiap negara? Power. Setiap negara akan mengejar power karena power adalah interest yang akan mereka penuhi. Lalu kemudian ini asumsi dasar dari realisme. Satu, mereka melihat bahwa negara aktor utama, statism, lalu kemudian negara hidup dalam konteks sistem yang sifatnya anarki. Dalam konteks yang sifatnya anarki tersebut, setiap negara kalau bisa tidak akan menggantungkan dirinya kepada negara lain. Karena nasib dia yang akan menentukan adalah dirinya sendiri. Walaupun mungkin nanti ada kerjasama dan sebagainya, kerjasama pun juga itu pasti ada timbal balik yang kemudian akan dia berikan. Ada konsesi yang kemudian akan dia berikan.
dan dia tidak bisa bergantung kepada pihak-pihak lain dalam sistem internasional. Lalu kemudian untuk hal tersebut setiap negara akan seek for power, akan mengejar kekuatan supaya bisa terakumulasi di dalam dirinya. Karena negara yang kuat akan bisa survive dalam sistem internasional. Dan power yang akan dikedepankan adalah yang awal-awal yang akan dikedepankan adalah national security. Kekuatan di bidang pertahanan untuk menjamin keamanan dia. Karena tadi sistemnya anarki, negara lain punya kekuatan ofensif, dia juga punya kekuatan ofensif, lalu kemudian kekuatan tadi akan diperkuat supaya negara lain seenggaknya berpikir untuk melakukan serangan terhadap dirinya. Ini beberapa quotation terkait dengan realism dalam ilmu politik. Lagi-lagi dalam ilmu politik, bukan dari ilmu HI awalnya. Ada Flavius Vegetius Renatus. Dia mengatakan civis pacem para bellum. If you want peace, prepare for war. Lagi-lagi sesuatu yang sifatnya kontradiktif. Anda mau damai, siap-siaplah berperang. Tapi ya itu yang biasanya dilakukan oleh orang-orang realis. Agak kontradiktif tapi make sense. Anda kalau mau damai, Anda jadi kekuatan paling kuat yang siap berperang. Sehingga tidak ada negara lain atau aktor lain yang akan perang dengan Anda. Logikanya di sana. Lalu kemudian Niccolo Machiavelli meng-highlight bahwa negara itu harus sekuat lion, sekuat singa, tapi kemudian harus licik juga seperti fox. Sehingga dia bisa menggunakan semua kesempatan yang ada di dalam sistem. Lalu berikutnya Thucydides mengatakan seperti ini, as the world goes, is only in question between equals in power. Semuanya, kalau ya negara-negara dulu, kalau Polynesian War ini bicara tentang negara kota, lalu kemudian semuanya sama-sama punya kekuasaan masing-masing. Tapi yang membedakan adalah dia kuat atau lemah. The strong can do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat bisa ngapain aja, yang lemah ya sudah dia ikut apa yang diinginkan oleh yang kuat. Lalu kemudian Saint Augustine juga menjelaskan tentang hal ini terkait dengan evil will yang ada di dalam manusia. The good in man therefore seeks the peace. Ya, semua orang bakal cari perdamaian. But since man is only oriented against himself and furthermore has an evil will, man is not capable of creating a lasting peace. Manusia pengen damai, tapi kemudian karena dirinya sendiri yang ada evil will yang dia miliki, dia tidak akan bisa menjaga perdamaian yang cukup panjang. Lalu kemudian berikutnya lagi Thomas Hobbes yang bicara tentang homo homini lupus, lalu kemudian perang antara semua lawan semua. Dalam kondisi anarki, kondisi itu akan menyebabkan perang. Perangnya antara siapa? Semua melawan semua karena tidak ada yang mengatur sistem tersebut. Itu quote-quote dalam ilmu politik terkait dengan realisme. Yang kemudian pemikiran-pemikiran tersebut dibawa oleh ada dua orang pemikir HI, Edward Hallett Carr, lalu kemudian Hans Morgenthau. E.H. Carr bikin buku The 20 Years Crisis, lalu kemudian Hans Morgenthau bikin buku, nulis buku judulnya Politics Among Nations, The Struggle for Power. Mereka berdua bawa teori-teori dalam ilmu politik tadi ke dalam hubungan internasional. Mereka ngelihat bahwa ya mengekokan lagi pemikiran-pemikiran yang tadi, sistem internasional ini sifatnya anarki. Dan anarki itu give human appetites free rein. Dan since negara itu greedy, manusia itu greedy, mereka akan punya kebijakan yang sifatnya ekspansionis. Nggak ada orang yang bisa puas dengan apa yang dia punya. Dia kemudian akan selalu ekspansionis. Itu yang membuat sistem internasional kemudian sifatnya uncertainty.
Yang kedua, nature of humanity, ya semua orang desire for power dan akan struggle untuk increase offensive capability. Dia akan meningkatkan kapabilitas ofensifnya terus-menerus. Agar pertama tidak diancam oleh pihak lain, yang kedua kalau misalnya ada sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain, saya bisa mengancam dan bisa saja kemudian saya dapatkan sesuatu tersebut. Lalu kemudian berikutnya lagi yang jadi permasalahan yang di-highlight oleh orang-orang realisme klasik ini adalah others minds problems. Kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh pihak lain dan semua orang dianggap buruk, makanya kemudian setiap pihak lain itu pasti punya ada malign intention, intensi yang kemudian buruk kepada kita, sehingga ya setiap negara bakal curigaan terhadap negara lain. Negara itu lagi ningkatin kekuatan buat apa ya? Jangan-jangan buat nyerang saya besok. Itu. Dan setiap negara kan lagi-lagi punya kekuatan yang sifatnya ofensif tadi. Ini menyebabkan sistem sifatnya uncertainty, tidak menentu. Dan setiap negara akan berada dalam kondisi insecure, merasa tidak aman. Strateginya adalah apa? Menanggapi kondisi anarki tadi, jadi rasional, lalu kemudian taking cost and benefits untuk possible course of action into account. Selalu berpikir apa yang jadi untung dan rugi. Termasuk ketika perang pun juga akan rasional. Saya bisa menang perang atau enggak? Kalau saya bisa menang perang, kemudian saya akan perang. Itu. Jadi classical realism dari sana fokusnya adalah ke negara dan objektif mereka adalah bagaimana negara bisa survive dan memenuhi kepentingan. Itu classical realism yang kemudian dikembangkan lagi oleh kelompok yang disebut sebagai neorealisme. Tokoh utamanya adalah Kenneth Waltz yang membawa ini mencoba untuk ya mengkritisi sebenarnya lalu kemudian memperbarui pemikiran dari realisme klasik tadi. Dan salah satu kelebihan dari ini tadi kemudian ada kalau nggak salah ada pertanyaan apa sih kelebihan dari neorealis dan kenapa lebih penting? Lebih penting karena mereka lebih scientific itu yang pertama. Lalu kemudian ngelihat bahwa struktur itu jauh lebih penting sehingga tidak cuman berdasarkan judgement saja. Oke, cara berpikir neorealis adalah structure affect the behavior of unit. Struktur, sistem, itu kemudian akan mempengaruhi bagaimana unit berperilaku. Lalu kemudian struktur itu dibangun oleh siapa? Dibangun oleh kekuatan paling kuat di dalam sistem. Is based on configuration of power distributed among major power. Jadi negara-negara kecil itu nggak bakal mengaruh terhadap sistem internasional kan seperti apa. Tapi negara-negara besar yang akan mempengaruhi. Mereka juga yang akan ngeset agenda dalam sistem internasional seperti apa. Lalu kemudian karakteristik dari sistem internasional ini anarki. Anarki itulah yang kemudian bikin negara akan coba survive karena dengan anarki tidak ada otoritas di atas negara membuat negara harus harus apa ya harus self help harus mendasarkan kepada dirinya untuk bisa survive. Lalu kemudian berikutnya ini yang dipikirkan oleh neorealis tadi seperti yang Justin sudah highlight juga ada distribution of power dalam sistem. Ada negara kuat, ada negara lemah. Negara kuat mungkin bisa membalance kekuatan lain yang mengancam bagi dirinya. Tapi negara lemah mungkin nggak bisa balancing. Yang bisa dia lakukan adalah bandwagoning, nempel dengan kekuatan yang lebih kuat yang bisa menjamin dirinya. Negara kuat ngasih jaminan kepada pihak yang lain, negara yang lemah tadi kemudian dia harus memberikan sesuatu kepada negara yang kuat tersebut. Jadi kerjasama bisa dilakukan, tapi kerjasama yang possible adalah aliansi. Aliansi-aliansi ini kemudian akan bikin kelompok-kelompok dalam sistem internasional dan itu akan membentuk polaritas dan lagi-lagi polaritasnya terkait dengan kekuatan besar yang ada di dalam sistem. Dan cooperation means relative gains based on the amount of power state possesses. Lalu kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa sih kemudian negara bisa kerjasama? Toh kan realis nggak percaya dengan kerjasama. Aliansi bisa. Karena terkait dengan aliansi, bayangannya seperti ini. Saya pengen, misalnya Amerika Serikat pengen sesuatu dari Jepang.
pengen sesuatunya adalah jangan sampai deh Jepang ngerepotin saya lagi, punya kekuatan lalu kemudian mengancam bagi Amerika Serikat. Yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah atau Jepangnya sendiri mengatakan bahwa Amerika Serikat lindungin saya dong, saya nggak akan ngancam lagi, saya nggak akan mengembangkan kekuatan militer, apa namanya, saya akan ikut dengan kebijakan-kebijakan kamu, tapi lindungin saya. Amerika Serikat ngerasa bahwa wah daripada saya perang dengan Jepang, Jepangnya sendiri sudah bertekuk lutut dengan saya, ngapain kemudian saya apa namanya repot-repot perang dengan Jepang. Toh Jepang udah bertekuk lutut dan mau ikut apa yang saya pengen. Ya udah, nggak usah perang tapi malah jadi aliansi di antara mereka. Aliansi di mana ada apa konsesi dari sana. Yang kuatnya pasti bakal dapetin keuntungan yang lebih besar daripada yang lemahnya. Itu dan objektif ya karena mereka bicara tentang struktur dan sistem yang jadi fokus ada karena fokusnya itu objektifnya adalah how international system can create stability. Bukan bicara tentang negara lagi tapi bicara tentang sistem tadi gimana sih supaya bisa stabil. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang neorealis. Setelah itu, nah ini option for stability-nya neorealis, sistemnya anarki, lalu kemudian setiap negara pasti akan seek for power, nyari kekuatan sekuat-kuatnya. Mungkin ketika Anda meningkatkan kekuatan akan menjadi security dilemma buat Anda. Security dilemma di mana saya ningkatin kekuatan, tujuannya supaya saya aman, negara lain merasa terancam. Terancam dia akan ngancam saya balik. Tadi saya mau aman, kok jadi malah jadi tambah tambah apa? Tambah terancam ya. It's okay kalau kata orang-orang neorealis, silahkan, nggak apa-apa, ada arms race, ada perlombaan senjata, lalu kemudian pasti ada yang punya batas perlombaan senjatanya seperti apa, kemudian ada yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membalance pihak lain, yang bisa dilakukan adalah bandwagoning. Arms race end up dengan balancing dan juga bandwagoning pada satu titik akan membuat struktur polaritas, bisa saja multipolar, unipolar, atau bipolar, dan kondisinya adalah balance of power. Ada perimbangan kekuatan antara kekuatan polar-polar yang ada. Dan kondisi balance of power ini adalah kondisi yang damai. Kenapa? Karena nggak mungkin akan perang kalau misalnya saling seimbang kekuatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Itu opsi stabilitas yang ditawarkan oleh kelompok neorealis. Lalu pendapat tentang neorealis yang dibawa oleh Kenneth Waltz tadi, lalu kemudian dikembangkan juga oleh Stephen Van Evra, ini dilabel oleh seseorang yang namanya John Mearsheimer sebagai defensive realist. Kenapa? Karena mereka ngomongnya stabilitas dan pendapat defensive realist ini poin-poinnya seperti misalnya seek security by increasing its defense. Saya ingin meningkatkan keamanan, caranya adalah dengan meningkatkan defense saya. Dan defense saya bukan berarti kemudian harus ngancam pihak lain. State do not threaten others security intentionally. Dan orang-orang defensive realist yang berpikir tentang stabilitas ini tidak percaya bahwa negara kemudian karena persaingan dan sebagainya akan end up di dalam sebuah konflik. Walaupun ada konflik of interest, belum tentu kemudian end up dengan konflik. Bahkan malah mereka bilang cooperation is another option for resolving conflict. Bahkan malah ada Robert Jarvis namanya seorang defensive realism juga, muridnya Kenneth Waltz, mengatakan bahwa tetap bisa kok kerjasama dalam kondisi security dilemma. Tujuannya adalah supaya tahu jangan sampai ada mispersepsi terkait dengan intensi pihak yang lain. Karena masalah dalam sistem internasional adalah kadang-kadang yang bikin perang adalah adanya mispersepsi. Negara lain ningkatin kekuatan buat pertahanan, kita nganggapnya itu buat ngancem kita, misalnya seperti itu. Lalu kemudian ya states intend to create more stable international system. Ini yang dipikirkan oleh defensive realist. Dan ningkatin kekuatan pun juga jangan jadi kekuatan paling kuat lah. Yang penting punya kekuatan yang bisa menggentarkan pihak lain cukup. Toh yang memang dikejar oleh mereka adalah stabilitas.
Di sisi lain, ini yang kemudian mengkritik defensive realism tadi, seorang John Mearsheimer dalam bukunya Tragedy of Great Power Politics mengatakan bahwa saya offensive realism dan beda dengan defensive realismnya si Kenneth Waltz, Stephen Van Evera, Robert Jarvis dan sebagainya. Dan dia ingin mengembalikan lagi asumsi-asumsi yang dikembangkan oleh Morgenthau sebelumnya di dalam realisme klasik. State seeks security by intentionally decreasing security of others. Negara ningkatin kekuatan caranya adalah mencoba untuk bikin negara lain merasa terancam. Karena merasa terancam, dia akan membenahi negaranya sendiri. Dengan dia membenahi negaranya sendiri, dia nggak akan mikirin kita. Jadi kita intentionally akan mengancam pihak lain. Dan state threaten each other security intentionally. Lalu konflik is necessary in international politics. Sesuatu yang biasa lah konflik dan nggak perlu diperdebatkan terkait dengan konflik ini. Lalu kemudian kerjasama nggak bisa kerjasama itu yang paling mungkin itu cuma aliansi di mana apa namanya didasari oleh kepentingan-kepentingan, bukan didasari oleh niat baik. Dan terakhir, to fulfill their interest, every state intend to become hegemon. Untuk bisa memenuhi kepentingan dia, setiap negara kemudian harus menjadi hegemon. Jadi kekuatan paling kuat di dalam sistem. Nggak bisa dia cuma jadi kekuatan nomor 2 atau jadi middle power, nggak. Ini juga yang kemudian diingatkan oleh Mearsheimer kepada China. China, kalau Anda mau jadi negara yang bisa men-serve kepentingan Anda harus jadi hegemon. Kalahkan Amerika Serikat. Karena kan selama ini ada yang mengatakan bahwa China nggak punya intensi kok jadi great power. Dia pengen cuman mengejar kepentingan ekonomi saja, lalu kemudian mendapatkan memanfaatkan opportunities yang ada, tapi mereka nggak mau kok jadi great power kayak Amerika Serikat. Kalau misalnya ada masalah, dia jadi polisi, jadi pemadam kebakaran dan sebagainya. Enggak. Sekarang terbukti bahwa China kalau dia mau bebas, teknologinya bisa dikembangkan, negara-negara lain bisa ikut dengan dia dan sebagainya, dia harus jadi hegemon dan kalahkan Amerika Serikat. Kalau enggak ya Amerika Serikat yang kemudian bisa mendapatkan kepentingan. Dari tadi penjelasan yang tadi ini variasinya yang kemudian membedakan antara classical realism, structural realismnya Waltz yang disebut juga sebagai defensive realism, lalu kemudian offensive realism. Setiap pemikiran-pemikiran ini sama-sama melihat bahwa secara human nature, sifat dasar manusia secara pesimis, aktor utama dalam sistem internasional siapa, semuanya sepakat bahwa negara adalah aktor utama. Lalu kemudian hubungan antar negara karakternya seperti apa di dalam sistem konfliktual, mereka sepakat dengan hal tersebut. Fokus, aktor behavior, dan objektif yang kemudian membedakan di antara ketiga pendekatan ini. Classical realism fokus kepada kepentingan negara, kepentingan state, karena fokusnya adalah negara tadi. Structural system fokusnya kepada sistem internasional, offensive realism pun juga fokus kepada international system, karena ya tadi mereka dianggap sebagai structural realism. Aktor behaviornya kemudian berbeda. Dalam classical realism, setiap negara akan self-help, itu yang dikedepankan oleh mereka. Sedangkan structural realism melihat bahwa perilaku negara, perilaku aktor dalam sistem internasional tergantung configuration of power. Siapa yang jadi kekuatan paling kuat, bagaimana polaritas dalam sistem internasional. Kalau multipolar, kemudian negara-negara akan mencoba untuk bermain dalam konteks multipolar tadi, mungkin akan beraliansi antara polar yang satu dengan polar yang lainnya, agak lebih loose. Atau kalau misalnya unipolar, kemudian akan ikut dengan si sistem tadi, ya, si negara yang paling kuat tadi. Kayak misalnya sekarang ya semua orang ketika perdagangan ya pakai aturannya WTO, lalu kemudian IMF, World Bank yang sudah dibangun oleh Amerika Serikat misalnya. Kalau bipolar beda lagi. Mungkin kita akan balik lagi seperti ketika zaman perang dingin. Lalu kemudian kalau kata offensive realism, mau sistemnya seperti apa, setiap negara kemudian akan agresif. Agresif buat apa? Buat jadi hegemon. Lalu kemudian objektifnya realisme klasik fulfill state interest.
gitu. Kemudian struktural realism atau defensive realism, bagaimana ya, menciptakan sistem yang lebih stabil, makanya kemudian mereka mengedepankan tentang balance of power. Sedangkan offensive realism dia ngebalikin lagi ke yang tadi, bukan cuma kepentingan tapi malah dia harus jadi kekuatan paling kuat di dalam sistem internasional. State intend to become hegemon, itu yang dikedepankan oleh offensive realism. Ini perbedaan dari classical, struktural, lalu kemudian offensive realism. Kita lanjut dulu, lalu kemudian kenapa realisme? Saya nggak mau mendoktrin Anda untuk jadi realis, tapi ini beberapa hal yang jadi kelebihan dari realisme. Satu, realisme adalah perspektif yang paling dominan dan paling well established dalam hubungan internasional. Walaupun bukan yang paling tua karena idealisme yang paling tua, tapi idealisme kan gagal ketika pertama kali muncul. Sedangkan realisme belum terbantahkan sampai saat ini dan dia jadi pendekatan yang paling dominan sampai saat ini. Lalu kemudian cara berpikirnya realisme itu no nonsense. Semuanya make sense, logis, dan ini sangat praktikal untuk bisa diterapkan dalam politik internasional. Cara berpikirnya yang sangat rasional itu yang kemudian membuat realisme menjadi pendekatan yang bisa dibilang cukup mudah dimengerti dan cukup jelas juga indikator-indikatornya. Jadi clear and easy to grasp. Lalu kemudian berikutnya, realisme mengedepankan negara sebagai aktor utama dan karena negara ini bisa pendekatan ini bisa jadi digunakan dalam pembuatan kebijakan. Jadi aplikasinya cukup jelas. Dan realisme punya strong explanatory power yang cukup besar ketika menjelaskan fenomena-fenomena hubungan internasional. Tadi fenomenanya cukup banyak yang dijelaskan oleh teman-teman, tapi mungkin nggak perlu jauh-jauh ke zaman Perang Dunia Kedua dan sebagainya. Kasus pada saat ini aja itu sudah bisa kok dijelaskan dengan realisme. Misalnya kayak Amerika Serikat dengan China sedang berperang pada saat ini terkait dengan perang dagang. Lalu kemudian realis menjelaskan seperti apa? Realis menjelaskan bahwa yang dikedepankan oleh kedua belah pihak adalah kepentingan. Sedangkan kalau struktural realism bisa dibilang konflik di antara mereka karena nggak ada yang bisa mencegah mereka berkonflik satu sama lain. Sistemnya yang kemudian membuat mereka bisa berkonflik satu sama lain. Offensive realism kalau menjelaskan hal tersebut, dua-duanya pengen jadi hegemon. Dan upaya tersebut yang kemudian tercermin dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China. Jadi itu penjelasannya dan penjelasannya beda-beda antara ketiga hal tersebut. Realisme klasik, neorealisme, lalu kemudian offensive realism. Lalu kekuatan dari realisme juga, realisme adalah pendekatan yang terlibat dalam hampir semua great debate dalam hubungan internasional. Saya nggak tahu karena versi great debate cukup banyak, tapi great debate yang kita bahas dari bukunya Mas Bob dan juga bukunya bukunya Sorensen dan Jackson, semuanya melibatkan realisme dan realisme itu yang dikritik terus-terusan dan mereka survive. Yang artinya adalah ya mereka yang masih belum terfalsifikasi sampai saat ini. Dan realisme adalah produk dari sejarah tradisi yang panjang secara historis dan juga secara filosofis. Kita udah bisa balik ke zamannya Sparta Athena, kita bisa balik ke zamannya Niccolo Machiavelli, dan itu sudah ada dan sekarang masih digunakan juga. Itu kelebihan dari realisme. Tapi kemudian ada kritik terhadap realisme, ada. Satu, terlalu mensimpelkan segala hal, termasuk ketika bicara tentang negara. Negara dianggapnya sebagai cuman negara aja, nggak dilihat di dalam negara ada apa aja. Padahal sebenarnya domestic politics itu cukup penting juga yang membuat atau menjelaskan sebuah negara kemudian bikin kebijakan tertentu. Dan realisme nggak bisa mengexplain how domestic politics influence state behavior. Berikutnya lagi, state relation is not merely konfliktual, nggak cuma konfliktual saja, they also share common interest, rules, dan sebagainya.
ada aturan internasional, ada kepentingan bersama, dan sebagainya. Ini sesuatu yang nggak dilihat oleh realis. Kemudian yang keempat, ini yang agak negatif, serangan terhadap realis, nggak ada tempat untuk moralitas. Machiavelli menjawab langsung terkait dengan hal ini. Dia bilang moralitas itu bukan urusannya negara, karena negara cuman mengurus hal-hal yang sifatnya tidak terkait dengan moralitas. Dokumen terakhir, global politics consists of state and non-state actors. Ada aktor non-negara dalam politik global dan mereka peranannya semakin besar pada saat ini dan nggak juga jadi proksinya negara kok, bukan kaki tangan negara kok. Contoh misalnya di China, negara yang sangat otoriter pada saat ini, kemarin ada konflik antara pemerintah China dengan Jack Ma, miliuner dari negara tersebut yang punya Alibaba Group dan sebagainya. As if nggak bisa dibuktikan kalau misalnya Alibaba itu men-serve kepentingannya China. Mereka independen, bekerja sendiri dalam sistem ini. Yang artinya mungkin tidak punya otoritas seperti negara, tapi mereka bisa berpengaruh dan keluar dari pengaruhnya negara. Itu kritik terkait dengan realisme. Baik, kalau begitu pertemuan kita minggu ini sampai di sini. Oke, kelas sampai di sini. Terima kasih atas atensi teman-teman. Selamat sore dan salam sehat semua.